Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan tentang mata kuliah teori bahasa otomata. Pertemuan kelima yang akan membahas tentang salah satu bentuk khusus dari NDFA, yaitu NDFA dengan imove ya. Jadi ini bacanya adalah imove ya. Boleh juga dibaca sebagai epsilon move, tapi kepanjangan maka kita pendekkan menjadi imove saja ya. Jadi NDFA dengan imove ini maksudnya apa? Jadi NDFA dengan imove ini artinya adalah NDFA yang memperbolehkan merubah state tanpa membaca input ya, karena itu inputnya kosong ya, yaitu epsilon ya. Disebut imove ya atau transisi epsilon karena dia tidak tergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Jadi tidak ada input sama sekali, tapi tiba-tiba pindah saja state-nya ya. Mungkin emang agak aneh ya, tapi ya emang kayak gini kenyataannya. Jadi kalau NDFA itu bisa juga transisinya tidak ada ya, dari satu state ke state lainnya, bukan melawan arus ya, tapi memang ada transisi tapi kosong ya. Nah contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya NDFA, nah ini lihat ya, dari Q0 ke Q1 itu transisinya epsilon, artinya tidak ada transisi ya, tapi dia ada transisi tapi kosong, seperti itu ya. Kemudian dari Q1 ke Q3 juga epsilon ya. Kemudian dari Q2 ke Q4 juga kosong ya. Nah biasanya kita akan diminta cari e-closure ya. E-closure itu artinya adalah himpunan state yang dapat dicapai dari state sebelumnya tanpa membaca input ya. Itu maksudnya e-closure ya. Nah kita dari NDFA ini kita disuruh mencari e-closure-nya apa saja. Nah penyelesaiannya seperti ini ya. Untuk Q0 ya, e-closure-nya adalah mulai dari Q0 itu sendiri ya, kemudian lanjut ke Q1 karena dia epsilonnya mengarah ke Q1 ya. Terus lihat lagi ya, dari Q1 dia masih ada nggak yang membaca epsilon? Ternyata dia ke Q3, jadi Q0, Q1, Q3, lalu ada lagi nggak yang membaca epsilon? Ternyata tidak ada ya, karena Q2 itu didapat dari transisi A dan Q4 itu didapat dari transisi B, bukan epsilon ya. Makanya e-closure Q0 itu adalah Q0, Q1, Q3. Kemudian e-closure Q1. Nah, dari Q1 ya kita bergerak ke Q3 karena Q3 itu didapat dari epsilon ya. Kemudian selesai karena Q2 dan Q4 itu didapat dari A dan B ya. Jadi bukan epsilon. Kemudian Q2 ya. E-closure-nya mulai dari Q2 kemudian Q4 ya. Nah, Q4 ini tidak lagi transisi keluar, maka cukup sampai situ saja ya. Maka e-closure Q2 adalah Q2 Q4. Jadi setiap e-closure itu selalu menyebut state itu sendiri ya. Kemudian e-closure Q3 itu hanya Q3 saja ya. Q4 tidak termasuk karena Q4 itu didapat dari transisi B ya. Begitupun dengan transisi lainnya tidak ada ya. Tidak ada yang mengarah ke Q2 dan tidak ada yang mengarah ke Q0 ya. Jadi e-closure Q3 hanya Q3 saja ya. Begitu juga untuk Q4. E-closure Q4 adalah Q4 itu sendiri ya, karena dia tidak ada yang mengarah ke Q2, Q3, Q1 dan Q0 ya, epsilonnya. Maka itu lihat ya, Q4 yang sebelum epsilon yang sebelum Q4 itu dia bukan mengarah ke Q2, tapi dia ke Q4 ya. Makanya e-closure-nya adalah Q4 sendiri ya. Nah, kemudian kita bisa menyetarakan NDFA dengan imove ini ke NDFA tanpa imove ya. Jadi nanti akan hilang transisi epsilonnya ya. Jadi semuanya punya transisi ya. Yang pertama tentu saja buat dulu tabel transisi NDFA dengan imove ya. Kemudian yang kedua, tahap kedua, tentukan e-closure-nya ya. NDFA tersebut dengan imove. Jadi masing-masing state itu dibuat e-closure-nya apa ya. Kemudian yang ketiga, tentukanlah e-closure NDFA tanpa imove dengan rumus sebagai berikut ya. Ada rumusnya ya. Delta dari state input, delta yang baru ya, kalau delta aksen itu delta yang baru, delta baru dari state input sama dengan e-closure dari delta dari e-closure yang state tadi ya, state yang lama dan inputnya ya, itu rumusnya. Kemudian buatlah tabel transisi NDFA tanpa imove yang didapat dari ini tadi ya, yang delta aksen tadi kan, ya. Kemudian tentukanlah set awal NDFA tanpa imove. Ketentuannya adalah set awalnya
adalah set awal yang lama ya digabungkan dengan e-closure set awal semula. Jadi misalnya e-closure ada 2, maka otomatis set awal juga ada 2 ya. Kalau e-closure ada 3 berarti set awal juga ada 3, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentukan set akhir NDFA tanpa e-move. Caranya adalah set akhir semula digabungkan dengan set yang e-closure-nya menuju ke salah satu dari set akhir semula. Jadi misalnya set akhirnya adalah Q3 ya, maka carilah yang di daftar e-closure semula lama tadi yang mengandung Q3 seperti itu ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini NDFA-nya seperti ini dengan e-closure, diminta dibuat NDFA yang tanpa e-move ya, tapi bahasa yang diterima masih sama. Seperti apa? Lihat tahap-tahapnya. Kita ya. Dari Q0 ketemu A jadinya Q0 itu sendiri, lalu Q0 ketemu B jadi kosong karena tidak ada yang transisi B ya. Kemudian Q1 ke A itu kosong, tidak ada. Lalu Q1B jadi Q2 ya, seperti ini. Lalu Q2 ke A udah kosong, lalu Q2 ke B jadinya Q2 karena dia berputar gitu aja ya. Nah, e-closure yang semulanya adalah untuk Q0, e-closure-nya adalah lihat di sini Q0, kemudian epsilonnya mengarah ke Q1 ya. Kemudian tidak ada lagi transisi yang mengeluarkan epsilon, maka jadinya Q0 Q1 untuk Q0 ya, e-closure-nya. Kemudian e-closure Q1 jadinya hanya Q1 saja karena tidak ada yang mengeluarkan epsilon. Lalu e-closure Q2 itu adalah Q0 ya, Q0 kemudian Q1 kemudian Q2. Kenapa Q2 juga? Karena ya tadi seperti saya bilang ya. Jadi itu sebenarnya adalah e-closure Q2 itu kita katakan sebagai Q2, Q0, Q1 ya sebenarnya. Tapi dia seolah-olah looping. Padahal bukan looping ya, karena kalau di himpunan ya, perhatikan e-closure himpunan, dia boleh diurutkan ya. Jadi urutan tidak diperhatikan ya, tapi sebaiknya diurutkan. Kemudian e-closure tanpa e-move-nya ya, maksudnya delta yang baru ya. Untuk data Q0A yang baru adalah, nah itu lihat rumusnya ya, kalau agak kekecilan silakan di pause kemudian di zoom ya, di zoom tulisannya itu emang agak kecil. Kemudian delta baru Q0B, delta baru Q1A, dan delta baru Q1B. Silahkan diperhatikan ya. Kalau misalnya kurang jelas silahkan di pause kemudian di zoom ya. Kemudian delta baru Q2A dan delta baru Q2B. Kalau nggak jelas juga silahkan di pause kemudian di zoom ya. Perhatikan benar-benar. Nah, setelah kita buat delta baru ini, baru kita bisa membuat tabel transisi NDFA tanpa e-move-nya ya. Q0 kalau ketemu A yang baru menjadi Q0 Q1 ya. Nah, sesuai di perhitungan ini. Kemudian Q0 ketemu B jadinya Q0 Q1 Q2 ya. Seperti itu. Kemudian Q1A jadinya kosong karena dia tidak hasilnya kosong ya. Kemudian Q1B jadinya Q0 Q1 Q2. Lalu Q2A jadinya Q0 Q1 dan Q2B menjadi Q0 Q1 Q2 ya. Jadi sesuai tabel ini ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah set awalnya apa jadinya, set awal barunya. Semula set awalnya adalah Q0 ya. Set awalnya Q0, kemudian e-closure dari Q0 itu adalah ini tadi ya, Q0 Q1 ya. Makanya set awalnya menjadi 2 yaitu Q0 dan Q1 ya. Kemudian set akhirnya adalah tadi lihat di gambar yaitu Q0. Nah, Q0 ya ini ya. Karena dia set awal sekaligus juga merupakan set akhir ya. Q0 ya, set akhirnya Q0. Kemudian e-closure yang mengandung Q0 adalah lihat di sini di perhitungan tadi ya. Lihat di sini. Yang ada Q0-nya yaitu Q0 dan Q2 ya. Lihat e-closure-nya ya. Yang mengandung anggota Q0 adalah Q0 dan Q2. Jadinya set akhirnya adalah Q0 dan Q2. Nah, setelah kita tahu ini baru kita bisa bikin gambarnya. Gambar NDFA-nya seperti ini ya. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.